kabar semuanya? Ketemu lagi di podcast Beyond Education yang berisi tentang motivasi, parenting, dan seputar dunia pendidikan. Kali ini podcastnya sedikit berbeda ya. Pernah sebelumnya saya sebagai pembicara dan ada lagi salah satu, ya bilangnya jangan pembicara ya, narasumber atau enggak kita orang-orang yang ingin sharing aja lah gitu. Kalau pembicara seolah-olah orang hebat pasti ya biasa aja. Insya Allah kita di sini kita semua sharing ya berbagai hal tentang dunia pendidikan. Baik, di sebelah saya, di seberang saya ini ada seorang siswa dari mana? Silakan perkenalkan diri dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Nuridayat dari SMK Grafika Yayasan Lektur. Dan saya di sini sebagai pihak magang ya di sini ya. Magang ya. Jadi Yusuf ini adalah siswa dari SMK Grafika yang dia magang di tempat ini di sini di lokasi di Fikar School ya. Sebuah sekolah yang berdasarkan coaching SD, SMP, SMA. Nah, pertama saya mau tanya dulu nih tentang sekolah ya, tentang sekolah. Yusuf sekarang sekolah di Grafika itu SMK berarti ya? Iya, SMK benar. SMK itu setingkat dengan SMA berarti kan? Ya. Boleh tahu nggak kenapa waktu kalau SMP mah SMP ya belum ada. SMK belum ada ya. Jadi setelah lulus SMP bagaimana Yusuf bisa memutuskan memilih SMK gitu misalnya? Kalau untuk memilih SMK itu sih semua tuh tergantung dari tujuannya dari awal ya. Kalau misalkan yang untuk mau dari sekolah gitu langsung kerja bisa masuknya ke SMK. Kalau misalkan yang mau berlanjut kuliah gitu bisa dari masuk ke SMA. Tapi kalau misalkan di SMK sih bisa masuk ke jalur kuliah bisa. Cuman sih kalau misalkan buat SMK sih kemungkinan sih bisa buat kerja dulu. Jadi buat kuliahnya bisa nanti gitu. Baik, berarti siswa-siswa SMP yang lulus lalu setelah itu masuk ke SMK atau memilih SMK memang punya orientasi ingin kerja ya. Ingin kerja ya. Gak apa-apa, itu bagus sekali karena usia kalian ini usia produktif ya. Iya benar. Usia kalian memang saya enggak. Saya juga ya. Jadi usia produktif itu memang bisa mau kerja dulu bisa, mau kuliah lagi belajar atau melanjutkan studi bisa. Ya yang penting setiap orang punya passionnya atau minatnya masing-masing. Nah, kalau boleh tahu kenapa Yusuf memilihnya SMK Grafika padahal banyak SMK yang lain misalnya. Nah, ini berkaitan dengan apa? Kenapa milihnya? Dan jurusannya apa? Jurusannya multimedia. Multimedia. Jadi SMK Grafika jurusan multimedia. Nah, kenapa memilih jurusan SMK Grafika dan jurusan multimedia? Saya tuh memilih SMK Grafika itu karena dari rekomendasi dari tetangga saya ya gitu ya. Ada nih, ada di sini nih. Saya misalkan ada sebelumnya dikasih tahu ada deket di rumah saya gitu karena saya nggak mau karena deket gitu. Terus juga di situ jurusannya juga nggak sebanding sama saya gitu, ada pemasaran atau apalah gitu. Nah, jurusannya nggak sebanding. Nah iya, ada yang nggak sebanding gitu. Nah, giliran masuk di inian di Grafika daftar gitu, saya nanya gitu, ada jurusan apa aja di sini? Teknik komputer jaringan, desain grafis, produksi grafika, multimedia, terus akuntansi itu sama OTKP gitu. Ya udah saya milih multimedia apa aja jurusannya nih, itunya bagian job desk-nya nih, bisa buat desain, bisa buat kayak ngedit video, foto apa gitu, pokoknya segala yang berhubungan dengan media dah, desain gitu. Bisa contohnya ya kayak desain sekarang saya magang nih, bisa ngambil apa tuh namanya desain kayak marketing, MGM, terus habis itu free trial. Terus yang buat video gitu, buat video kayak sinematik saya modelnya gitu ya. Nah, saya ngambil jurusan multimedia kenapa? Saya tuh ngambilnya tuh karena alasan dari pertama sih Pak. Apa tuh alasan dari pertama? Alasan dari pertamanya tuh pas sebelum saya masuk di multimedia itu saya supaya bisa ini mengedit video di basis komputer. Berbasis PC gitu, laptop gitu. Ya, kalau model HP kayak gini kan gampang nih. Nah, saya tuh mau nyobanya tuh yang lebih di komputer. Jadi ternyata lebih detail katanya di situ. Nah, saya masuk multimedia karena itu. Dan memang
editing video yang profesional, Nah. biasanya memang dari komputer ya. Nah, Kalau iya, yang itu. dari HP kan biasanya cuma kayak ya kita suka-suka aja mau main TikTok atau IG, Nah. bukan yang profesional yang dibayar mahal, itu jarang ya. Nah, Pakai yang HP mahal. doang mah ya. Nah, gitu. Alhamdulillah. Baik. Berarti cita-cita dari awal ya, cita-cita Yusuf sendiri sebetulnya memang ingin menjadi seorang videographer atau fotografer atau apa, atau yang lain, atau desainer gitu? Oh, kalau misalkan saya tujuan dari awal sih kayak pengen bikin studio sih, Pak. Wow, pengen bikin Studio sendiri apa? gitu, buat kayak shoot foto gitu. Shoot foto kalau misalkan buat videografernya bisa buat panggilan gitu. Misalkan ada kayak jalan-jalan tour apa gitu, bisa saya mau dipanggil gitu ada. Jadi kayak jasa lah, Iya, jasa iya, videografer iya, gitu. jasa Nah, Wah, emang untuk jasa kayak maksud saya jasa yang panggilan kayak gitu, emang harus punya studio juga? enggak juga sih kalau misalkan seandainya nih kita nggak dapat panggilan nih. Nah, kalau misalkan kita udah punya studio kayak gitu, termasuk kita kan juga ada backingannya lah. Kalau misalkan nggak dipanggil, berarti kan nggak ada penghasilan tuh. Nah, kita ada studio nih. Kalau misalkan ada yang mau foto kayak misalkan wedding, prewed gitu, apa kayak foto wisuda, apa gitu bisa ke studio gitu. Jadi kita mainnya dua. Ya, iya. Jadi yang satu bisa buat backup kalau nggak ada panggilan. Nah, ya kayak gitu. Tapi modal buat studio sendiri besar nggak? Kalau modal buat studio sendiri sih dari pertama gedung. Iya kan, harus dibagi panggilan kan cuma tinggal kesana kemari aja. Iya. Harus punya studio. Tapi kalau memang cita-cita kamu pengen punya studio, berarti harus ada yang mungkin memiliki investasi atau modal tertentu kan ya? Iya, betul. Seperti apa tuh? Ya kayak investasi sih ya gedungnya sih pertama, gedung, terus surat-suratnya, terutama tuh surat-surat kayak buat pengusahanya lah gitu. PT gitu ya? Nah, iya kayak PT-nya gitu. CV atau yang sekarang yang lebih ringan CV. CV. Ya, Nah, lebih nggak semahal PT ya? Iya. Nah, habis itu ada lagi tuh peralatannya, misalnya kayak buat lighting, terus habis itu kayak buat dekoran, kameranya gitu. Itu sih yang paling apa ya? Yang paling pokoknya dari situlah. Intinya kalau udah ada buat lighting, terus buat dekoran, kameranya udah siap gitu aja. Iya. Sama tinggal terakhir gedung. Berarti Yusuf sudah memikirkan itu semua ya? Udah. Wah, luar biasa. Ya, nih buat teman-teman di rumah ataupun dimanapun kalian berada, terutama yang masih sekolah, ya. Bayangkan saya aja dulu waktu masih SMA, setelah lulus bingung nih mau kuliah jurusan apa ya. Nah, karena apa? Karena saya emang dari kecil itu nggak dibiasakan untuk cita-cita kamu apa, visi misi kamu, atau enggak kamu tuh bakatnya di bidang apa, potensinya apa. Ayo kita asah di situ. Ternyata kita hanya mengalir saja. Akhirnya SD, habis itu lulus ya SMP, lulus SMP ya SMA, lulus SMA ya kuliah. Terus kuliah di mana nih saya, gitu kan? Nah, iya. Ya udah cari aja kuliah yang gampang, yang nggak ada matematikanya. Ayo kuliah komunikasi, udah gitu kan. Nah kan nggak usah pakai hitung-hitungan. Ternyata ada juga statistik. Nah jadi